Ada 7 orang pemuda. Dia berdakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu aja kampanyenya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Bah, marah raja. Disuruh kejar ini anak muda. Ini aliran sesat. Kejar ini anak muda. Dikejar, dilempari. Akhirnya ini anak muda cari perlindungan. Karena malam hari mereka kemudian tidur di dalam gua. 7 orang tidur dalam gua. Begitu dia bangun, dia bilang salah satu di antara mereka, "Si perukin nih, lapar ki. Piko dulu belanja di sebelah." Pergilah belanja salah satu di antara mereka. Begitu dia belanjakan uangnya, dia bilang, "Ndak laku ini uangmu. Ini uangmu 700 tahun, 300 tahun yang lalu ini laku ini uang." Nah, bilang ini anak muda sambarang, ku bilang. Betul, ini uang mati ini. Ini uang 309 tahun yang lalu dia laku ini uang. Nggak ada sekarang. Ternyata mereka lupa dan mereka tidak tahu tidur mereka 309 tahun. 309 tahun tidur, Pak. Begitu dia baru sadar, dia lihat, kan ada 1 ekor anjing yang ikut bersama mereka. Salah satu binatang nanti yang ikut masuk ke dalam surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Pelajaran pertama, anjing saja ikut ulama masuk surga, apalagi manusia. Cuma ini setan selalu kita ganggu. Kita lebih senang ikut pejabat daripada ulama. Kita lebih senang bangga berfoto sama pengusaha daripada ulama. Kalau pejabat kita jabat tangan, kita cium tangannya. Padahal baru 5 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kalau pengusaha bangga kok. Kau ulama tidak. Mau aku lihat buktinya lagi kau tidak cinta ulama. Ya, coba kalau undang ku artis, batinan tuh nu hargai. Dijemput pakai bisnis kelas pesawatnya, dikasih hotel bintang 5, dikawal tentara polisi. Padahal apa ji datang dia bawa? Apa nak bawa kangku itu? Alamat palsu. Kelihatan dadana, kelihatan pahanya. Ndak juga nak kasih pegang kok, nak pakai Cina-Cina aja kok. Ten. Apa? Nak kasih pegang kok? Ndak, nak kasih lihat aja kok. Apa? Ada itu aja kok dong berdiri. Dikasih uang 100 juta. Sampai di Jakarta uangnya 100 juta dia pakai narkoba, dia pakai mabuk, dia pakai berzina. Sementara kalau penghafal imam kau besok ini lebaran, lu panggil semua itu imam pergi baca-baca di rumah nu. Apa? Nu jempui. Apa? Nu jempui? Tena batu sendiri jo imam Sudah 1 jam barasanji di rumahmu bos. Busa-busa kalepakna. Sallallahu ala Muhammad. Nggak ada kipas angin. Pulangnya apa kau kasih? Songkolo. Tambah jalan kote 4. Mau kasih pisang. Nah bilang suamina, dede 1 jam kau nak tinggalkan itu rumah na. Nah tinggalkan warung supaya datang kau baca-baca doa di rumahmu. Masa itu mau kasih pisang ji? Apa nak bilang? Tambah mi di situ, tambah sekasih cukup 20 jalan kote. Nah, jangan ketawa, saya serius ini. Itu biasa saya kasih tahu itu anak-anak yang ikut sama saya. Saya dapat fasilitas hidup seperti ini setelah saya belajar bertahun-tahun, berdarah-darah otakku 16 tahun di Makassar menderita, baru saya bisa jadi naik private jet, dijemput masuk istana, dijemput ke. Kalau orang di Indonesia dikawal polisi biasa, kalau luar negeri baru dikawal ke polisi, itu yang luar biasa. Saya bertahun-tahun baru bisa dapat itu fasilitas. Ku bilang kau lihat kau. Yang ikut-ikut semua sama saya. Dengan praktisnya kau bisa dapat itu, tidak perlu berdarah-darah otakmu. Kenapa? Karena kau ikut sama ulama, bukan das atletik. Allah angkat. Matikan dulu HP ini. Setan tonjong, setan juga itu. Mengganggu konsentrasi. Ya,
Satu, cintai ulama. Bagaimana cara mencintai ulama? Amalkan ilmunya. Jangan kau banding-bandingkan. Ada juga orang sekarang dengar ceramah jadi juri. Weh, pun nenek ceramah jago mentau tahu. Pun juga ada tak duduk jadi juri kok. Jangan kau bandingkan. Apalagi kau celah, apalagi kau bully. Kalau kau tidak suka dakwah seseorang, diam, tidak usah kau amalkan. Kalau kau tidak sependapat, sudah, jangan kau hina. Karena bagaimanapun ulamamu niatnya adalah menyebarkan Islam yang kebetulan ditakdirkan berbeda pandangan dengan kamu. Biasa orang berbeda pandangan itu ulama, biasa. Kenapa berbeda pandangan? Karena berbeda persepsi sudut pandang. Ada anak tanya, Kak, karena saya dosen komunikasi, ya. Itu ada namanya persepsi. Apa itu persepsi, sudut pandang? Kenapa orang berbeda? Tergantung dari mana dia memandang. Iya toh? Punan bandang dari boko, ndak nuliak mukaku. Iya toh? Salah kau bilang ndak ada muka? Nah tidak, tapi ndak naliaki. Muliakah dari depan? Ndak ada pantakku. Salahkah kalau dia bilang ndak ada pantaknya? Tidak, ndak naliaki. Jadi kalau ada orang berpendapat tidak sesuai, oh berarti ndak naliak yang saya tahu. Contoh, supaya gampang kita mengerti. Contoh ya. Kalau saya bilang saya tidak makan, apa artinya? Hah? Lapar. Apa lagi? Hah? Puasa. Apa lagi? Kenyang. Apa lagi? Alergi. Apa lagi? Caru. Coba. Dengar nih. Nah, baru satu kalimat, saya tidak makan. Ada yang bilang lapar. Ada yang bilang kenyang. Ada bilang alergi, ada bilang caru, ada bilang puasa, ada bilang tidak suka, ada bilang haram. Baru satu kalimat sudah berapa sudut pandang yang masuk. Begitu juga hadis yang diterima. Hadis yang diterima dalam bentuk kalimat. Tidak ada fotonya, tidak ada videonya, tidak ada tutorialnya. Maka kita berbeda pendapat. Kenapa? Satu lihat dari sini, satu lihat dari sini, satu lihat dari atas, satu dari depan. Berbeda. Maka yang baik, terima perbedaan. Lakukan yang kamu yakini, jangan kau salahkan pendapatnya orang. Itu yang paling hebat. Ini kita ini anak-anak baru belajar agama, di medsos itu pun kecur. Misalnya saya kasih kau contoh yang paling banyak ribut sekarang. Potong kuku. Dilarang potong kuku. Potong kuku persoalkan tidak puasa. Nah itu lebih penting itu puasa daripada potong kuku. Potong kuku bukan haram. Itu pun persepsi ulama. Ada yang mengatakan potong kuku adalah binatang yang dipotong. Ada juga yang mengatakan orang yang mau berkurban. Bayangkan kalau kau mau berkurban, 2 bulan yang lalu kau lupa potong kuku. Nah sekarang mau kau lebaran, sunnah rapi, nggak dipotong nih. Maka ulama katakan Allah mencintai kerapian, rapinya potongi. Mau kau potong silakan, tidak mau potong silakan, jangan mau kau ribut. Sibui mempersoalkan potong kuku, nah tidak ada korbanmu. Sibui persoalkan potong kuku, nah tidak ada kambingmu. Sibui mengatakan saya tidak mampu, tapi rokoknya 2 bungkus 1 hari. Ini aslinya beleng-beleng. Iya. Jadi ketika kau mendapatkan ulama, kau boleh tidak setuju dengan pendapatnya, jangan hina. Ikuti yang Anda yakini tanpa menyalahkan orang lain. Saya kasih lagi contoh. Contoh. Takbir. Kan ada itu hadisnya Nabi bilang, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya. Mana yang dibilang sejajar dengan bahu? Kan tidak ada gambarnya, tidak ada videonya. Beda kalau beli ke elektronik kan ada tutorialnya. Ada caranya pasang ini. Kalau ini hadis kan tidak ada. Apa yang dimaksud sejajar dengan bahu? Pertama begini takbirnya. Allahu Akbar. Ya kan? Kenapa sejajar? Karena cinik dari depannya. Ini. Yang kedua Allahu Akbar. Kenapa sejajar? Nah cinik batu rateki.
Ada tong yang tidak sampai begini ji. Allah. Ada begini. Begini pertama. Allahu Akbar. Ada hadisnya. Allahu Akbar. Ada hadisnya. Ada tong yang begini. Allahu Akbar. Biar mi. Ada tong yang terlewat. Allah. Jangan kau ganggu orang. Lakukan yang kamu lakukan. Ada juga itu. Selesai Allahu Akbar. Macam-macam posisi tangan. Ada yang begini. Ada toh? Ada yang tengah-tengah begini. Ada juga yang begini. Ada juga di sini. Perlu misi nenek-nenek kah? Apa sih nenek-nenek? Apa nenek? Ribuna. Bukan dibawa sekali, dibawa na pusat. Bukan dibawa na lagi. Nah, yang ada juga begini. Ini Syiah, Iran, umumnya begini. Mau kau begini silakan. Mau kau begini silakan. Mau kau begini. Yang tidak boleh kalau kau pakai semua. Allah. Pasti salah dia sekali. Jelas ya? Pelajaran pertama dari kisah tadi, ikuti ulama. Kisah berikutnya. Ya. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Ibrahim Rasulullah. Marah Raja Namrud. Ini Ibrahim mengganggu stabilitas akidah ketuhanan negara. Ibrahim, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Marah Raja Namrud. Ibrahim ini bapaknya namanya Azar. Ibrahim menjadi nabi. Ya, kemudian pergi berburu Raja Namrud. Pergi berburu. Ibrahim masui di gedung sesembahannya Raja Namrud. Kayak tong kita kira-kira sekarang masjid. Masui rumah ibadahnya Namrud. Banyak patung di situ. Ada patung kecil, ada patung besar, ada paling besar. Ibrahim ambak semua itu patung-patung. Hancurkan semua itu patung-patung kecil. Sisa satu yang paling besar. Itu patung besar, begini tangannya. Itu Ibrahim, ambil ke itu kampak, wase, gantungi di tangannya. Pulang Namrud berburu, pergi di rumah ibadahnya, kaget ki. Ngapain tersimbung semua Tuhan kah? Tuhannya tersimbung itu. Wah, ada ini subversif. Ada yang melakukan teroris. Cari, sebar intel. Ketemu. Ternyata Ibrahim pelakunya. Tangkap. Adili Ibrahim. Ibrahim, menurut intel, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami. Saya bilang, Ibrahim, siapa bilang? Banyak tom bicaramu kau. Siapa bilang? Intel. Bohong, bukan saya. Ibrahim berdiri dan dia tunjuk itu patung besar yang pegang kampak. Nah bilang, bukan saya, ini. Ininya menunjuk dirinya, tangannya menunjuk patung. Ini orang Bugis bilang bele-bele tolise. Betul tahu. Nah bilang, bukan saya, ini. Ininya bentuk dirinya, kata ini bentuk dirinya meskipun dia tunjuk patung. Nah, ringkas kisah. Kata Ibrahim, bukan saya. Akhirnya Namrud, pokoknya kamu. Keputusan Ibrahim dibakar secara hidup-hidup di lapangan. Nah, kemudian api yang sangat besar, kira-kira seperti lapangan di depan, tidak bisa Ibrahim dilempar. Dibikinkan patte. Tahu patte? Tahu patte? Ketapel. Tahu maki patte tuh? Dulu ku pakai dulu biasa kalau kita pergi curi mangga dulu di kampung. Patte. Dibikinkan ketapel, dikasih masuk Ibrahim, tarik. Lepas. Jatuh di tengah-tengah. Ibrahim, adik-adik, kalau orang dibakar dalam api yang sangat besar, bisa hidup apa tidak? Bapak-bapak bisa hidup atau tidak? Tidak mungkin kata hukum fisika. Tapi kata Allah dalam Quran, api
dingin kok, selamatkan Ibrahim. Akhirnya apa? Api yang sangat besar menyala-nyala itu berubah wujud merah tapi dingin. Ibrahim selamat. Titik. Hikmah berikutnya. Tidak boleh orang berkata, kalau bapaknya perampok, perampok ini juga itu anaknya. Tidak. Ibrahim, bapaknya penyembah berhala, tapi anaknya menjadi nabi. Hidayah. Adik-adik, tidak otomatis kita kalau bapak tak ulama, anaknya langsung Tommy menjadi ulama. Tidak. Begitu sebaliknya, tidak otomatis kalau bapaknya penjahat, anaknya ikut penjahat juga. Hidayah. Ya. Pelajaran kedua berikutnya ini. Tidak ada yang mustahil. Ketiga, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal Ibrahim bisa selamat. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak masuk akal. Untungnya Allah perintahkan api dingin, selamatkan Ibrahim. Andai saja tidak ada kata selamatkan Ibrahim, mati membeku Ibrahim. Ada enggak orang mati membeku? Ada. Orang yang misalnya pergi ketinggian gunung, salju, mati dia. Saya lupa istilahnya itu, orang kalau hipotermia, kedinginan, membeku itu darah. Darah itu kan aliran air. Dia kirim itu air ke jantung, dia pompa, tapi membeku, jantung tidak bisa berjalan. Jantung tidak bekerja, mati. Maka Allah perintahkan api dingin, selamatkan Ibrahim. Selamat Ibrahim. Tidak masuk akal. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak masuk akal. Apalagi yang tidak masuk akal. Saya lanjut cerita beberapa cerita. Yunus alaihi salam dakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Satu kampung tidak ada beriman. Yunus dia tinggalkan daerah dakwanya. Dia pergi naik ke perahu, kapal. Sampai di atas kapal overload, kelebihan penumpang. Nah bilang, kapten harus ada orang dibuang ini. Siapa mi? Gocang nih. Undi, gocang. Ditulis semua nama, kasih masuk. Ibu-ibu pasti tahu kalau yang beginian. Harisanto. Keluar nama. Sup. Ke Yunus. Ulangi. Pilkada ulang. Gocang lagi. Yunus lagi. Ulang lagi. Ada kecurangan. Gocang lagi. Yunus lagi. 3 kali dia bilang itu kapten. Memang kamu harus dibuang. Dibuang Yunus ke laut. Pas sampai di permukaan air, diterkam oleh ikan. Berbeda pendapat ulama. Ada bilang ikan paus, ada bilang ikan hiu. Pokoknya ikan. Ikan besar. Berbeda pendapat ulama. Ada yang bilang 30 hari dalam perut ikan, ada juga yang bilang 40 hari. Nggak jelas, nggak jam aku bahas berapa lama. Yang penting lama. Jam aku bahas ikan apa, yang penting ikan besar. Sudah nih, daripada bingung kok ikan apa, berapa lama. Jam aku persoalkan itu. Persoalnya dalam perut ikan. Ada di sini bisa hidup dalam perut ikan? Ada. Kalau saya, ikan masuk perutku. Tidak masuk akal. Yunus bisa dalam ikan. Ketika itu Yunus mengucapkan, memuji Allah sambil bertobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, tiada Tuhan illa kecuali anta, engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni sesungguhnya saya kuntu minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Ini baca kalau bapak punya masalah besar. Ini diajarkan Allah kepada Yunus. Kalau ada masalah, ada urusan, ada hajat besar, baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulang-ulang. Akhirnya apa? Yunus muntah itu ikan.
keluar bisa hidup. Tidak masuk di akal. Manusia bisa hidup dalam perut ikan. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak masuk akal. Yunus. Ada lagi. Perempuan suci. Tidak pernah disentuh laki-laki. Siti Maryam. Hamil. Semua orang gosip sama dia. Bagaimana caranya Maryam? Nah keluargamu, keturunanmu orang baik-baik. Kenapa kau bisa hamil tidak ada suamimu? Allah tidak bilang, Maryam balas kau. Maryam jelaskan kau. Tidak. Allah cuma bilang, Maryam jangan kau bati-bati. Duduk kau saja di situ sanjar-sanjar makan kue. Ada saatnya perlu kita ngomong, ada saatnya perlu kita diam. Kalau orang dengki, benci sama kamu, jangan kau komentari. Biar apa kau bilang, tidak masuk di akalnya. Begitu juga istrimu kalau ngomel nih. Kalau nak bilang pokoknya, jangan kau bicara. Tidak masuk di akalnya itu. Diam kau saja. Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Lebih kau diam daripada habis energi, tambah banyak nak bahas, diam. Apalagi kalau pensiun mako, lebih baik tanami perasaanmu. Baru kita itu laki-laki bedek kalau pensiun maki, nah di atas 60 tahun, 60, 70 tahun, itu istri tak anggap maki suami. Nak anggap ki seperti anaknya. Nak bilang, sudah mau makan bapakmu? Ikan, bukan suami kalau nak kasih begitu ki. Keluar, apa kau makan di luar tadi? Nah kira maki anaknya pak. Nah bayangkan dirinya semua ini mama-mama tuh. Ini semua ini. Jangan kasih begitu suami kita ibu. Dosa besar ki itu. Setengah mati waktu nak aktif kasihan carikan ki uang. Pas pensiun kita tidak hormati. Sampai ada yang kasihan itu dia bilang, capek mau kuliah urus kak. Selama saya pensiun ini tidak ada kuliah baikku. Capek sekali mau urus kak. Racun mak saja cepat. Supaya cepat kak mati. Tidak bisa mau kuliah urus kak. Racun mak sekalian deh. Jangan kasih begitu bapak-bapak. Kita juga pak, kalau istri tak mengomel, lebih diam. Tidak ada gunanya. Itu dijelaskan dalam Quran. Siti Maryam kan digosipin satu kampung. Kenapa kau bisa? Allah tidak bilang kau jelaskan. Allah yang punya urusan. Tidak. Allah bilang Maryam, biar kau jelaskan tidak masuk akalnya. Diam mau kau saja. Itu tidak semua mesti kita komentari. Pakai mini ilmu pak. Kalau marah cerita ilmunya Siti Maryam pakai. Paling aman itu. Kalau saya nak mengamu istriku, ku pelui. Baru ku menyanyi. Insaflah wahai manusia. Makalah-makalah itu. Masih marah ku tambah ku peluk. Bila kamu di sisiku. Karena kalau dibati-bati deh sakit hati pak. Lebih kita candai saja. Gitu? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Siti Maryam tidak masuk akal bisa hamil. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak masuk akal. Contoh paling dekat dengan kita. Rasulullah Muhammad SAW. Masih ingat kisahnya. Waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya kan? Di mana sembunyi? Di mana sembunyi? Gua Zur. Itu Gua Zur. Pernah kita ke sana. Itu kalau orang begini pasti kelihatan orang dalam. Tidak jauh itu guanya, lubangnya masuk ke dalam. Didapat sama Abu Jahal. Didapat Abu Lahab dengan densusnya. Pasukan khususnya Abu Jahal. Orang yang jago semua berkelahi waktu itu. Intip Nabi. Allah turunkan pertolongannya. Apa yang Allah turunkan? Bukan burung ababil. Bukan malaikat Jibril. Apa? Laba-laba. Tahu jaki laba-laba toh? Tahu jaki toh? Garangkang. Spider. Bikin sarang di depan, di mulut gua. Ngintip Abu Jahal. Nah bilang tidak mungkin ada manusia. Kalau ada manusia, pasti koyak ini sarang. Pasti robek ini. Tidak mungkin ada manusia ini. Luar biasa ini. Kalau kita pakai akal. Kemampuan hebatnya pasukannya Abu Jahal kalah oleh lembutnya sarang laba-laba. Bu, minta ki sama saya. Belum tentu ku sare ki. Ustaz, kasih HP tak bajiki. Nak ke paralu toh. Iya toh. Ustaz, kasih mah mobilku. Saya juga butuh.
Tapi Tuhan, apa ibu minta? Ya Allah, berikan saya kekayaan. Allah Maha Pengasih. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Allah Maha Kaya, bukan kaya, Maha Kaya. Ya Allah, ampuni saya. Allah Maha Pengampun. Ya Allah, sehatkan saya. Allah Maha Penyempurna kesehatan. Cuma kan kita tidak datang. Datang kita doa. Doa tidak cukup tanpa disertai dengan yang Allah inginkan. Apalagi kalau berdoa jadi di status. Ya Allah, sembuhkan suamiku. Sibuk nih tuh Tuhan mau baca Facebook nu. Sudah mau berdoa Ustaz. Betul kau berdoa tapi tidak maksimal. Saya kasih contoh. Bu, kalau saya influenza begini, saya cukup singgah di apotek beli Prokol. Kenapa? Tidak darurat. Ya toh? Tapi kalau serangan jantung, hipertensi, liver, jangan kau pergi beli obat sendiri. Datang kau khusus ke dokter spesialis. Kenapa? Darurat ini urusanmu. Kalau hidupmu lurus-lurus saja, tidak ada masalah besar, cukup kau doa dalam 5 waktu. Tidak darurat. Tapi kalau ada keperluan hajatmu sangat besar, tidak cukup 5 waktu. Bangun kau sholat tahajud. Bangun kau sholat hajat. Lengkapi dengan nasar puasa. Cukupkan dengan tolak balas sedekah. Banyak sholat duhamu. Ibadahmu bagus. Itu namanya datang ke dokter spesialis. Ini tidak. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Ada masalahnya, ya Allah tolong saya ya Allah. Capek menghadapi hidupku ya Allah. Nabi bilang malaikat. Nabi bilang Tuhan, malaikat karena capek menghadapi hidupnya, cabut nyawanya. Nah, ibu bapak, termasuk supaya doa cepat dikabulkan, berkurbanlah. Karoba kok. Kalau sapi di masjidku 2.250.000. 7 orang satu sapi. Kalau ada tabungan tak 10 juta bu, ambil besok 2,5 juta, belikan sapi. Bagaimana hidup? Belajar ku ini tadi, kisah yang saya sampaikan. Tidak masuk akal kalau cinta kepada Allah, Allah yang selesaikan masalahmu. Ini tadi keyakinannya seperti ini. Cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain. Allah tolong dia, tidak masuk akal tapi Allah tolong. Jadi kalau ada tabungan tak pak, ambil bagi besok. Jangan pikir bagaimana tahun depan, bagaimana bulan depan. Allah yang tolong, hakul yakin. Cuma kalau mau kita ambil itu, datang itu setan garu-garu ki. Setan pertama istri. Tuh, mau ke apa? Mau ke apa? 2 juta mentarik, mau ke apa? Beli sapi, kurban. Dede talekan tongkok kau. Mau keseng kurban sembahyangmu saja terlambat. Setan ini setan. Dan setan begini susah diusir. Susah diusir setan begini pak. Dibacangi taus deh tambah marah. Itu nih hikmahnya. Kenapa itu selalu diulang-ulang kisahnya Ibrahim. Ya kan mau potong anaknya. Diganggu dulu oleh setan. Siapa dulu nak ganggu? Ibrahim. Jangan kau tolong. Lamaan itu anakmu kau mau masak kau mau potong. Ibrahim lempar. Nagoda lagi si Hajar. Jangko. Tapi apa nak bilang Hajar? Jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau itu perintah Tuhan. Gagal lagi, Ismail lagi nagoda. Itu nih. Begitu kita mau beli sapi, datang anak tak. Pak, DP motor lalu mau dulu. Setan itu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Kalau tidak bisa kurban sapi, kurban kambing. Satu keluarga. Tidak bisa juga itu karena betul kadar Allah ndak tena tojen doi kodo puasa ko besok. Tadi yang tidak terlanjur ya sudahlah. Tadi puasa namanya puasa Tarwiyah. Besok puasa Arafah. Tidak bisa juga hari Lebaran. Tidak bisa juga jamak ko harap minum surga. Nenek nupata.
Nah, sudah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mampu, tidak juga berkurban, sudah mampu, tidak puasa, padahal sehat, tidak mau puasa, Ramadan juga puasanya tidak sempurna, maka ingat ancaman Allah dalam surah yang sangat pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna dzani'aka huwal abtar. Kalau kau sudah mampu berkurban, rokokmu banyak, HP-mu mahal, kuotamu mahal tiap bulan, kalau kau tidak mau berkorban, kata Allah, engkau terputus dari rahmatku. Putus sisa jaringan. Putus connectingnya tidak nyambungnya numu jaringanmu. Ibaratnya kau jadi layang-layang kepak. Kepak mako? Kepak nak kena ko listrik. Stroke. Kepak nak kena ko apa? Anakmu narkoba. Kepak anakmu bikin malu. Tiba-tiba dengar hamil. Kepak tiba-tiba istrimu selingkuh. Kepak tiba-tiba suamimu ternyata ada istrinya yang lain. Dan dia berzina. Itu kepak semua itu. Dia bilang Tuhan sudah bipalek. Kau tidak mau kau diurus. Urus dirimu. Putus rahmat Allah. Uangmu banyak. Tapi banyak tomi penyakitmu. Rumahmu mewah. Tidak ada orang mau datang di rumahmu. Putus dari rahmat dan kasih sayang Allah. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka diadakanlah pengajian seperti ini. Supaya apa? Sadar lagi. Ada lagi peringatan. Syukur alhamdulillah ada ikatan alumni sekolah PPSP. Tidak ada lagi penambahan alumnina. Tidak ada ini sekolah akhir kalam ya. Ibaratnya Pak Aru adalah alumni paling terakhirnya. Dia yang mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Namun tambah-tambahan. Ya. Maka alhamdulillah untung ada saudara-saudara kita keluarga besar ini PPSP sehingga saya Dasat Latif bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Waris, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat. Sudah masuk waktu Isya ya? Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau kemarin tidak jadi tanggal 3 karena satu dan lain hal. Saya memang sulit mengatur waktu. Saya janji insya Allah kalau masih kita undang Kak, saya datang lagi. Insya Allah ya. Apalagi ada bunga bonsai di sini. Ya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.